selamat datang di channel saya, Desa Sagita. Oke, menuju keluar jangan lupa pakai masker, dan sebelum berangkat pakai seat belt biar aman teman-teman. Oke, masker, seat belt, apalagi jangan lupa berdoa. Segala sesuatu kalau diawali dengan doa, insya Allah lancar. Teman-teman, tadi ini hal yang simple ya, pakai masker, kemudian pakai seat belt, tapi kadang bisa juga gitu kita lupa. Kenapa? Berarti karena kebiasaan buruk kita gitu kan. Oke. Haus sekali ya. Tidak ada minum di sini. Tuh kan, jangan ditiru teman-teman. Air minum itu penting. Air minum itu berarti kan kita butuh air mineral ya untuk asupan mineral kita sehari-hari. Harus 8 gelas sehari bagusnya. Oke, intinya adalah kesempatan ini aku akan bahas tentang beberapa tentang habit atau kebiasaan buruk apa dan bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk itu. Oke, dari kebiasaan buruk dulu. Berarti kan kebiasaan yang dapat merugikan diri kita sendiri dong. Mungkin dampaknya tidak terasa sekarang, tapi beberapa tahun ke depan mungkin. Contoh kebiasaan buruk tadi ya, kurang minum, lupa minum, kemudian menunda sesuatu. Kalau mengerjakan sesuatu itu kayaknya nanti aja gitu. Kalau misalnya nyuci piring nih, ibu-ibu ya, nyuci piring tapi nanti aja deh, dikumpulin dulu gitu sampai penuh. Pas udah penuh males gitu. Sama halnya dengan ngerjain tugas, nanti aja, dan akhirnya jadi numpuk, jadi males gitu. Jadi intinya kalau kita pengen rumah kita bersih ya, bagaimana kita rajin membersihkannya. Kalau males berarti kan rumahnya kotor. Kalau kotor, betah atau enggak? Ya seperti itu teman-teman. Hal-hal yang simple, tapi kalau nanti jadinya ya males. Jadi ada beberapa prinsip yang untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Yang pertama adalah jangan terlihat. Maksudnya jangan terlihat. Misalnya gini, ada seseorang yang seneng banget nonton TV gitu dari pagi sampai sore, bahkan lupa ngerjain yang lainnya karena nonton sinetron terus misalnya. Bukannya tidak boleh, tapi kalau sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Nah, caranya gimana nih biar menghilangkan kebiasaan jelek itu? Ya umpetin aja remote-nya gitu kan. Umpetin aja remote-nya, nanti nyari-nyari remote kemana gitu. Tetap nggak ngaruh. Ya coba umpetin aja TV-nya, simpen aja TV-nya di gudang misalnya. Untuk beberapa hari coba deh dikurangin dulu nonton TV-nya gitu kan. Atau ya TV-nya yang lebih ekstrim adalah diumpetin gitu, disimpan di tempat yang tidak terlihat. Nah, seperti itu. Atau misalnya terlalu sering melihat media sosial, saking lupanya scroll ada beberapa jam gitu kan. Sedangkan kita itu bakal harus produktif gitu. Misalnya ingin mengerjakan A, B, C, karena kita keasikan jadinya lupa. Nah, caranya gimana? Biasanya itu kalau saya nonaktifkan notifikasi, karena ngaruh ya notifikasi itu. Kadang-kadang kita klik kelupaan waktu gitu. Nah, tips yang kedua tadi kan membuatnya tidak terlihat. Nah, yang kedua adalah membuatnya tidak menarik. Jadi kalau sesuatu yang tidak menarik kan kita jadinya males gitu ya ngerjainnya. Contohnya makan junk food. Siapa sih yang gak suka junk food gitu kan? Makanan enak-enak, makanan cepat saji yang enak gitu. Tapi kalau keseringan, ngaruh juga ke kesehatan kita. Kita lupa makan sayur, belinya junk food terus, apalagi minumnya soda-soda gitu yang ada rasa-rasanya. Memang sih enak ya, memang enak gitu kan, tapi kalau kita sering-sering nggak bagus juga buat kesehatan. Contohnya
bisa bikin kolesterol. Makanan yang manis-manis lama-lama bisa jadi diabetes kan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Bener banget teman-teman. Oke, yang ketiga adalah jeng jeng, menjadikannya sulit. Maksudnya apa? Menjadikannya sulit, contoh yang mudahnya, kita ingin pergi ngafe gitu kan. Ngafe itu merupakan kebiasaan kita gitu. Seminggu bisa beberapa kali ke kafe, sedangkan keuangan kita sedang pas-pasan gitu kan. Ada budget tertentu yang untuk mengurangi kafe tersebut, karena ya kalau sekali-kali sih nggak apa-apa ya, tapi kalau keseringan boncos juga ya. Jadi keuangan kita akan ya segitu-gitu aja, nggak ada kemajuannya gitu. Nah, caranya gimana? Caranya salah satunya adalah kita hindari teman yang ngajak ngafe. Caranya gimana? Ya udah, ngafenya di rumah aja, kita bikin aja sendiri gitu. Enak nggak enak ya dienak-enakin aja gitu. Atau misalnya kebiasaan kita untuk belanja online. Kalau kita lihat sosial media itu gatel banget ya, pengen masukin keranjang, check out gitu. Kita kelupaan bahwa ya kita udah beli beberapa barang yang kadang kurang ada manfaatnya gitu, hanya keinginan aja bukan kebutuhan. Nah, kita kurangi. Caranya gimana? Caranya kita kasih waktu buat kita jarang membuka sosial media. Jadi ada waktu tertentu kita membuka sosial media. Misalnya saya dari jam 12 sampai jam 1 aja lihat sosial media. Terus kalau misalnya pengen check out nih, pengen beli barang itu, kita mikir lagi, apakah ini ada manfaatnya, lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak ruginya gitu. Apakah barang-barang ini memang betul kita butuhkan atau keinginan doang gitu kan. Jadi teruslah dipertimbangkan sampai kita mikir, udahlah, barang ini mah udah punya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, tadi ya udah dibahas menjadikannya tidak terlihat, kemudian menjadikannya tidak menarik, kemudian menjadikannya terasa sulit, dan yang keempat adalah jeng, menjadikannya mengecewakan. Maksudnya mengecewakan, jadi gini, contohnya aja ya, misalnya laki-laki, biasanya cowok-cowok sih ya, nah suka merokok gitu kan. Suka merokok karena hasrat merokoknya kuat gitu ya, jadi susah banget menghilangkan kebiasaan buruk itu. Nah, caranya gimana nih? Memang sih ya, otak kita itu mengetahui kebiasaan yang buruk itu ganjarannya itu sangat cepat gitu, sedangkan kebiasaan yang bagus ganjarannya itu memang lama. Contohnya membaca buku. Memang sih membaca buku 1 lembar setiap hari kurang berpengaruh apa-apa gitu ya, tapi kalau setiap hari 1 lembar, 1 minggu menjadi setengah buku, 1 bulan selesai 1 buku, dan seterusnya. Nah, kalau lama-lama kan kita jadi, pengetahuan kita tuh jadi luas gitu kan. Sama halnya misalnya dengan belajar bahasa Inggris. Kalau 1 kali pertemuan kan gak ada ngaruhnya ya, tapi kalau berkali-kali kemudian kita praktekkan sering-sering, lama-kelamaan kan jadi bisa gitu. Nah, jadi kalau kebiasaan buruk itu ganjarannya lama tapi bagus buat kita, sedangkan ganjaran yang buruk maksudnya kebiasaan yang buruk ganjarannya malah cepet. Contohnya tadi ya, makan junk food. Jadi kan dimakan enak ya, tapi dalam jangka waktu yang lama bisa jadi kesehatan kita ngaruh gitu ya, tidak bagus untuk kesehatan kita. Nah, sama aja dengan orang yang merokok. Orang yang merokok ganjarannya sangat cepat. Hasrat
oke, merokok nih, hasrat ganjarannya sudah terpuaskan gitu kan. Tapi dalam beberapa tahun ke depan bisa jadi dapat penyakit yang memang mengerikan ya, penyakit-penyakit berat gitu seperti jantung, paru-paru, hipertensi dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum kita ingin, kita alihkan dulu deh. Kita alihkan dulu. Misalnya lihat gambarnya, mungkin gambar di rokok tersebut kan suka ada tuh gambar yang serem-serem gitu kan. Ih, serem banget gitu. Jadi kan kita takut tuh. Takut kayak gitu terjadi di diri kita gitu. Jadi pokoknya cari hal-hal yang memang benar-benar negatif dari kebiasaan buruk tersebut gitu. Jadi kita akan terhindar dari kebiasaan tersebut. Intinya adalah niat teman-teman ya. Memang sih kebiasaan itu susah-susah gampang, tapi kalau kita niat dan konsisten pasti bisa, supaya kita termasuk orang yang beruntung. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton channel ini. Jangan lupa di like, di subscribe,